Para sahabat channel Romo Sipriwakung SPD yang terkasih, salam jumpa lagi dalam bincang-bincang dengan para misionaris. Di sini telah hadir Romo Filipus Tulus SPD, seorang misionaris yang berkarya di Brasil. Selamat datang. Terima kasih. Selamat berlibur untuk Romo Philip. Saudara dan saudara terkasih, selamat berjumpa di channel YouTube Romo Sipriwakung ya. Aha. Nama saya Romo Filipus Tulus SPD. Kalau di sini biasa dipanggil Romo Tulus. Kalau di Di Brasil, Brasil saya dipanggil Padre Filipe. oh Filipe. Saya seorang misionaris di Brasil Selatan. Saya berangkat ke sana itu 4 tahun lalu kurang lebih. 2018 bulan September. Baik, terima kasih untuk perkenalan singkat. Teman-teman pasti ada yang kenal ya, apalagi di Paroki Bekasi. Kebetulan ini minggu ini kita akan merayakan Hari Minggu Misi Sedunia juga ya. Bukan kebetulan kita bisa berbincang-bincang tentang misi di Brasil pada kesempatan ini. Romo Philip bisa memperkenalkan sedikit Provinsi Brasil Selatan dan karya-karya misi yang dijalankan di sana. Baik, kami SPD, Romo SPD di Brasil Selatan itu terdiri dari 4 provinsi. Yang pertama itu namanya Brasil Selatan, Provinsi Brasil Selatan, Brasil Norte, Brasil Centro, dan juga satu region Amazon namanya. Amazon. Jadi kami bekerja di 4 provinsi ini, 4 wilayah. Itu. Tapi Romo Philip sendiri bekerja di Provinsi Brasil Saya Selatan. sendiri bekerja di Provinsi Brasil Selatan. Itu Brasil Selatan itu sebuah wilayah perbatasan antara Argentina, Paraguay dan juga Uruguay. Gitu. Karya pelayanan apa saja di sana? Kami secara khusus di Brasil Selatan itu umumnya di paroki-paroki. Jadi pelayanan pastoral itu lebih berkaitan dengan situasi di diocese masing-masing atau kuskupan. Jadi pelayanan pastoralnya itu ya sama-sama seperti Romo-Romo Projo di sana. Ya. Itu yang Di paroki ya. di paroki. Ada pastoral khusus untuk bola kaki ya. Ya, siapa tahu Neymar itu muncul dari pelayanan pastoral paroki. Sebetulnya tidak ya, tapi misalnya saya sendiri itu tidak ada pelayanan khusus untuk orang yang suka main bola. Ya, ya. Tapi melalui perjumpaan dengan mereka itu, jadi kita membuat tim-tim sepak bola. Di sana itu bukan kita yang buat ya, tapi mereka sudah ada gitu. Sudah ada timnya. Sudah ada tim gitu ya. Jadi kita hadir di sana, ikut partisipasi. Saya juga ikut main bola kebetulan ya. Ya. Jadi ada bersama mereka itu suatu yang luar biasa. Saya Saya senang sekali karena dari situ hampir satu kota yang saya bekerja sekarang misalnya itu dikenal baik sama orang-orang di sana. Ya, ya. Khususnya kelompok pemain bola gitu. Karena bermain Walaupun bola saya kan. tidak main terlalu bagus tapi lumayan lah bisa cetak gol sedikit ya. Tidak bisa menyanyi Neymar atau Iya. Ronaldo. Baik, terima kasih untuk kisah-kisah yang dibagikan. Bolehkah teman-teman dan saya misalnya mengetahui apa sih karya atau pelayanan apa sih yang membuat Romo Tulus betah di sana, atau apa yang menyenangkan dalam karya-karya pelayanan di sana? Saya pribadi sangat senang di sana. Sungguh luar biasa buat saya itu sesuatu yang istimewa yang diberikan Tuhan kepada saya, itu anugerah yang terindah dalam hidup saya. Awalnya memang ketika saya memilih Brasil ya. Brasil gitu ya, saya agak grogi juga karena banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi gitu ya, terutama belajar bahasa, belajar budaya, belajar macam-macam gitu, banyak hal. Tapi proses awal itu memang tidak mudah gitu ya, karena saya sendiri belum kenal sama sekali ya Brasil waktu itu ya. Lalu begitu berjalannya waktu, melalui perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang di situ, dengan umat-umat itu, jadi saya sudah mulai merasa masuk gitu, merasa in gitu. Jadi yang paling menarik buat saya itu nilai kekeluargaan. Itu kalau orang Brazil, persaudaraan ya. Iya. Persaudaraan Kalau orang Brazil itu, kalau mereka sudah mengenal Anda, ya,
sudah kenal baik siapa kamu, apa yang kamu lakukan. Jadi itu nilainya itu Nilai keluarganya itu sungguh-sungguh kita rasakan itu. Jadi kita semacam saudara begitu. Saya rasa ini itu ya. Itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi gawa pulang. itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi itu kita lahir dari kedalaman ya, kita sendiri. Ini luar dirasakan biasa itu ya. Kita rasakan itu ya. Dan mereka katakan kalau misalnya kamu sungguh-sungguh misalnya saya mencintai kamu, mereka katakan itu, saya mencintaimu. Itu dan sungguh itu tuh besar itu. Siapa saja, baik terhadap anak-anak, orang tua, anak remaja, gadis-gadis, bapak-bapak, semua. Gitu. Jadi perjuangan pertama itu ya harus masuk menjadi bagian dari bagian dari kehidupan umat setempat ya, sehingga kemudian menjadi keluarga. Memang mungkin kata Yesus itu saudara-saudaramu itu. Oh benar sekali. Itu Yesus, sabda Yesus ini begitu kuat itu ya, yang dia bilang itu bahwa yang kamu boleh meninggalkan mana? Akan Petrus itu kan berkata kepada kami telah meninggalkan segala-galanya. Lalu apa yang kami dapat? Itu keluarga baru itu. Jadi keluarga baru itu kita sungguh-sungguh merasakan itu. Bahwa ini bagian dari hidup saya. Saya itu bukan lagi hidup sendirian, tetapi saya punya keluarga baru. Keluarga baru. Ya. Akhirnya sampai pada suatu titik tertentu kita bisa mengatakan kalau Rasul Paulus itu mengatakan bahwa bukan lagi aku yang hidup, tetapi melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi saya bisa katakan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang bermisi di dalam aku. Itu buat saya itu. Jadi kita sebagai murid-murid Kristus itu, sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Kristus itu kita sungguh-sungguh rasakan itu. Aduh saya sungguh enjoy ya. Enjoy. Berarti tidak ada kemungkinan untuk lamar balik ke Indonesia. Tidak tahu, tapi untuk saat ini saya senang dan merasa gembira di sana. Baik, terima kasih. Itu hal yang menggembirakan menurut saya. Kalau berbicara tentang tantangan pasti banyak tantangannya. Tapi kalau seorang misionaris bersukacita melayani di satu tempat, itu kabar gembira yang luar biasa. Meskipun ada tantangan, ada hambatan. Teman-teman sekalian, apa yang masih bisa kita tanyakan kepada Romo Philip? Selain apa yang menyenangkan dalam karya pelayanannya, situasi kekeluargaan, rasa kekeluargaan yang sangat mendalam, kita juga bisa tahu atau bisa bertanya untuk mengetahui bagaimana situasi kehidupan umat di sana. Dari segi misalnya perekonomiannya bagaimana, apakah memang pelayanan-pelayanan di sana juga bisa menjangkau pelayanan kategorial misalnya di bidang-bidang ekonomi atau pemberdayaan dan sebagainya. Kami di Brazil Selatan itu kebetulan sebuah wilayah yang ya boleh dikatakan sudah mapan. Orang-orangnya pada umumnya mapan. Memang tidak semua, tapi secara garis keseluruhan itu wilayahnya sudah maju. Maju gitu. Itu jadi secara umum itu keluarga-keluarga itu sudah mapan, tetapi di banyak segi tetap ada juga keterbatasannya. Maka dari itu khususnya pelayanan kepada orang-orang miskin juga itu kita galakkan di sana. Misalnya kami punya satu grup namanya grup Vincentius itu kalau di sini tuh dari kongregasi CM sebetulnya ya, kongregasi ketiga. Tapi di paroki kita yang notabene SLE juga ada di situ karena mereka punya semangat untuk membantu para saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ekonomi gitu ya. Jadi di sana itu ada namanya setiap minggu itu hampir setiap minggu itu ada namanya penggalangan bukan dana tapi sesta basic itu. Makanan pokok lah. Makanan pokok apa itu 7 sembako itu yang tepat. Jadi mereka itu ya kami bersama mereka itu mengumpulkan itu supaya kita membantu orang-orang yang misalnya kekurangan makanan. Mayoritas penduduk sana misalnya umat itu mata pencariannya apa? Apakah mayoritas petani atau apa? Kalau di tempat saya sekarang ini bekerja ya saat ini itu
umumnya pertama itu fasendero itu mereka yang bekerja di bidang-bidang pertanian, tapi pertanian di sini dan di sana itu beda. Di sana itu sudah agak modern, jadi wilayah mereka juga bekerja itu, kalau kita di sini kan masih sistemnya itu pertanian apa namanya, domestik itu apa namanya itu, jadi home industry. sorry. Itu yang di sekitar rumah lah itu ya. Ya. Gitu. Pekarangan rumah gitu, misalnya tanam sayur apa segala macam lalu jual ke pasar. Mereka itu buat usaha besar-besaran gitu. Itu umat di sana. Lalu banyak juga yang bekerja di apa namanya, perusahaan, pabrik seperti di tempat kami itu banyak sekali apa itu sapi, peternak sapi. Jadi di sana itu ada itu peternak sapi, itu diekspor ke luar negeri, jadi ke China kemana gitu. Lalu yang kedua itu ayam juga itu banyak sekali. Lalu yang ketiga itu namanya soja itu kalau kita kacang-kacangan lah, itu banyak sekali. Jadi banyak di sana itu banyak sekali. Jadi makanan kita sehari-hari juga itu namanya vejau itu gua kalau brand lah. Kacang-kacangan ya. Jadi kacang-kacangan itu selalu ada setiap hari, dan itu makanan yang paling saya tidak suka di Indonesia. tapi sekarang itu belajar menikmati ya. Belajar menikmati. Karena itu setiap kali kita makan, pasti ada. Kita makan apa saja gitu. Tapi di sana itu orangnya tidak seperti Indonesia, setiap pagi makan nasi, siang malam makan nasi ya. Di sana tidak, sekali saja makan itu umumnya orangnya. Jadi makan itu siang saja, malam itu jarang makan. Ya. Kecuali kalau misalnya ada pesta-pesta gitu, jadi pesta-pesta itu malam kita makan. Dan makanan itu biasanya umumnya itu daging bakar, pokoknya lezat lah, enak sekali, dan saya sendiri suka. Makanya gendut begini. Di provinsi Brasil Selatan ada berapa orang misionaris Indonesia, terutama yang SPD? Kami misionaris SPD dari Indonesia itu sekitar 16 orang. Banyak sekali. Berarti kalau bertemu masih ngobrol bahasa hampir Indonesia satu ya. Jadi 16 orang itu banyak sekali ya. Tapi kita bekerja di 3 negara bagian berbeda. 3 negara bagian berbeda. Itu lumayan luas kan. Jadi ada namanya Santa Catarina, lalu ada namanya Mato Grosso do Sul, lalu ada namanya itu Paraná itu kotanya Curitiba. Saya pikir saya ke Curitiba, ternyata wilayahnya itu luas sekali. Dan kita bekerja di 3 negara bagian yang berbeda itu. Gitu. Jadi jarang juga ketemu orang Indonesia, tidak selalu gitu ya. Baik, terima kasih untuk sharing singkat dari Romo Tulus. Sebelum kita tutup ya, mungkin ada cepat sekali. lama-lama. Jangan lama-lama. Kan masih ada part 2 gitu ya. Sudah part 2. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada 1-2 statement untuk membangun semangat misi, meskipun kami tidak pergi ke luar negeri, tapi setidaknya membantu kami yang di Indonesia untuk lebih bersemangat dalam misi yang sama-sama telah dipercayakan oleh Tuhan untuk semua pengikutnya. Jadi kalau misalnya itu misi itu pertama itu adalah belajar keluar dari diri sendiri gitu ya. Keluar dari sendiri untuk melayani banyak orang gitu ya. Melayani dalam arti apa? Ya, apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan untuk menghantar orang lebih dekat dengan Tuhan. Itu pertama-tama. Jadi misi itu keluar dari diri sendiri, dari diri saya sendiri, dari keterbatasan saya, dan saya berusaha untuk melibatkan Tuhan di dalamnya, lalu saya bisa mengantar orang itu pada lebih dekat dengan Tuhan. Maka menurut saya, bagi saya pribadi, menjadi misionaris itu adalah sesuatu yang menggembirakan, karena saya berusaha untuk memberikan diri saya secara total kepada umat ya, kepada Tuhan, kepada siapapun gitu. Jadi itu menyenangkan sekali, membuat sesuatu itu saya merasa bahagia sekali. Itu tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata, tapi karena gini, ketika saya sampai masuk pada umat begitu, itu rasanya itu sudah lain tuh. Kegembiraannya itu ada bersama orang, kegembiraan itu dalam pelayanan, itu saya enjoy sekali, menikmati. Jadi misi itu keluar dari sendiri, dari keterbatasan, lalu menghantar orang untuk lebih dekat dengan Tuhan itu sendiri. Jadi bagi siapapun yang mau gitu ya, untuk yang tertarik gitu ya, tertarik dalam
melayani sesama, entah itu sebagai seorang religius, sebagai seorang imam, tetapi juga Awam. sebagai awam gitu. Dimanapun kita berada, kita berusaha untuk keluar dari diri sendiri, melibatkan Tuhan di dalamnya, lalu kita bawa Tuhan itu di dalam realitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir itu yang paling penting. Menjadi misionaris itu adalah tanggung jawab dari semua orang Kristen, semua orang Katolik untuk membawa Tuhan dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas sehari-hari. Tugas saya hari itu. Jadi menjadi misionaris itu tidak harus ke luar negeri atau kemana-mana, tetapi melalui pekerjaan-pekerjaan harian. Ya. Terima kasih, Dan luar biasa. Dan juga tidak harus hal-hal yang besar, tapi hal-hal kecil, sederhana. hal-hal sederhana. Ya. Kalau Mother Teresa itu kan mengatakan Ya. bahwa tidak perlu gitu melayani banyak orang gitu, tapi perlu melayani misalnya dalam keluarga, dalam pekerjaan, hal-hal sederhana, membawa ya. Tuhan lah, membawa kabar sukacita bagi sesama. Sebetulnya kita masih mau ngomong banyak, tetapi Tapi yang masih ada part 2 ya tapi, teman-teman ya. ya. Masih ada part 2. Part 2 itu kira-kira nanti bicara tentang apa lah. Kita tunggu saja ya. nanti bisa usulkan di Bisa video, diusulkan di bawah sini ya. dalam Komentar-komentar. komentar ya. Di kolom komen itu silakan minta apa yang perlu dibahas lagi untuk part berikutnya bersama Romo Tulus. Kebetulan Romo Tulus baru datang dari Brasil dan akan terus ke Flores untuk berlibur. Berarti masih banyak waktu masih ada kesempatan untuk berjumpa lagi. Terima kasih Romo Tulus. Semoga liburannya menyenangkan dan balik ke Brasil menjadi lebih bersukacita lagi. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih atas kesetiaan teman-teman untuk hadir dan mendengarkan obrolan singkat tentang misi di Brasil Selatan. Terima kasih Romo Tulus, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.